Kira-kira apa sih masalahnya untuk anak laki-laki satu-satunya? Tapi pendeta juga punya pertanyaan lagi. Hai, ketemu lagi nih sama pendeta, dengar curhatmu. Sekarang kita mau baca lagi ya pesan dari teman kita, curhatan dari teman kita. Jadi katanya, salam kenal pendeta, dengar curhatmu. Salam kenal juga, oh ya, salam namaste. Aku juga mau ikutan curhat ya pendeta. Aku punya pacar dan kami sudah berpacaran selama 3 tahun. Tapi LDR, long distance relationship. Bagus dong, kan COVID sedang disuruh distance, jaga jarak. Aku setia kok sama dia, walaupun banyak juga godaan-godaan yang menggangguku untuk meninggalkan dia. Tapi aku sudah tetapkan kalau aku harus setia sama dia yang jauh di sana. Bagus itu. Jadi walaupun ada cowok-cowok ganteng, baik dan mau memberi perhatian sama aku, sudah pasti aku langsung tutup pintu hatiku untuk yang lain. Jadi hatiku hanya untuk dia seorang. Ini kayaknya bisa untuk judul lagu deh. Lanjut. Hubungan kami baik-baik saja. Orang tua juga sudah saling tahu dan mereka fine-fine aja. Tapi bulan Desember yang lalu, sewaktu dia pulang ke kampung tahun baruan, aku tuh nelpon dia. Mungkin dia entah kemana, HP-nya tinggal di rumah. Karena yang angkat teleponku itu adiknya yang paling kecil. Aku kompak sama adiknya yang paling kecil pendeta. Aku tanya, abang kemana? Langsung ada suara yang jauh terdengar nanya sama adik itu. Siapa itu? Si Anu ya? Aku, katanya pendeta. Iya kak, kata adik itu langsung. Kata adik itu. Langsung ku dengar suara bisik-bisik. Matikan, matikan. Bilang abang ganti HP. Ini udah HP-mu, bilang dek. Jangan lagi telepon-telepon. Wah, kaget banget aku pendeta. Kemarin kompak kok. Karena aku kenal suaranya yang bisik-bisik itu. Kami juga sering teleponan. Secara umurku sama umur adiknya yang bisik-bisik itu juga seumuran. Jadi kami kayak teman. Sama maminya abang itu juga aku sering digoda-godanya. Oke, mamanya maksudnya. Manggil mami berarti ya. Sama maminya abang itu juga aku sering digoda-godanya saat video call VC dengan adik-adiknya. Halo kakak ipar, ya kan dek? Gitu nanti kalian kan? Oke, berarti ini kata mamanya yang goda-godain kamu. Kakak ipar sama adiknya, oke? Tapi kok tiba-tiba seperti itu keluarganya? Teleponku dimatikannya pendeta. Aku shock pendeta, apa salahku? Aku gak nelpon abang itu lagi di hari itu. Aku nunggu dia yang nelpon. Gak lama kemudian benar abang itu nelpon. Lalu aku tanya, ada apa dengan adik-adik? Lalu abang itu bilang, lagi ada masalah di keluargaku. Tolong pahami ya, jangan nelpon aku dulu ya. Lalu aku tanya pendeta, masalah apa? Kenapa aku yang digituin? Lalu dia bilang, masalahnya tentang kita. Tolong pahami aku ya. Aku tetap mempertahankan kamu kok. Jangan khawatir ya. Hanya jangan telepon aku dulu, biar aku selesaikan. Pahami keadaanku ya. Aku anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Oke, aku sayang kamu. Tut tut tut. HP dimatiin pendeta. Karena aku dengar juga ada suara yang manggil-manggil dia. Pendeta, sorry ya, A-nya banyak soalnya. Pendeta, aku setia selama ini pendeta. Keluargaku juga positif ngelihat dia. Keluargaku open banget sama dia. Lalu salahku apa? Keluargaku gak pernah aneh-aneh ngomong sama dia dan keluarganya. Selama 3 tahun aku bertahan loh pendeta. Selama 3 tahun aku memperjuangkan dia. Selama 3 tahun aku menolak cinta yang lain. Aku jadi gak yakin sama dia. Jangan-jangan dia yang gak setia sama aku. Galau pendeta, galau. Sia-sia waktuku 3 tahun untuk orang seperti itu. Makasih ya pendeta. Aku udah puas juga curhat sama pendeta. Makasih pendeta, doakan aku bisa ambil keputusan juga untuk hubungan kami ya pendeta. Dariku yang shock. Wah, ini bacanya juga pendeta ikut shock. Hai kamu yang sedang shock,
Pendeta akan doakan supaya kamu bisa ambil keputusan yang terbaik untuk hubunganmu yang sudah 3 tahun bersama. Tapi tadi pendeta agak ada pertanyaan juga sih sama pendeta. Waktu dia bilang, kan tadi kalian kompak, lalu dia bilang masalahnya tentang kita. Tolong pahami aku ya, aku tetap mempertahankan kamu kok. Jangan khawatir ya, hanya jangan telepon aku dulu biar aku selesaikan. Untuk kamu yang sedang shock, bagaimana kalau coba tenangkan dulu hatimu. Tenangkan dulu hatimu. Jangan-jangan memang ada suatu masalah yang memang perlu dia selesaikan. Berikan dulu waktu kesempatan untuknya membuktikan bahwa selama ini juga dia memperjuangkan kalian. Dia memperjuangkan hubungan kalian, dia memperjuangkan cintamu. 3 tahun sudah menjaga, jangan-jangan dia juga sudah menjaga cintanya selama 3 tahun. Tapi ada masalah mungkin yang di luar kendalinya. Pendeta baca lagi ya. Pahami keadaanku ya, aku anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Oke, dia anak laki-laki satu-satunya. Jadi kalau tadi adik-adik semua ada apa, berarti dia anak paling tua. Mungkin. Kalau salah pun pendeta minta maaf. Lalu ada apa dengan dia anak laki-laki satu-satunya? Atau jangan-jangan ada sesuatu. Nah, pendeta harap kamu yang sedang syok mungkin bisa bersabar sedikit sebentar lagi, sehingga nanti semuanya menjadi lebih jelas. Jangan ambil keputusan saat kepalamu sedang panas mendidih. Jangan ambil keputusan saat hatimu pun sedang panas. Tapi ambil keputusan saat hatimu sudah mulai tenang, calm down dulu, dan juga pikiranmu sudah mulai agak sejuk sebentar. Barulah ambil keputusan. Tapi jangan lupa doakan sama Tuhan. Ya, doakanlah sama Tuhan. Apa sekarang yang harus kamu lakukan? Oke? Jadi pendeta tetap mengharapkan setelah kamu yang shock ini mendengarkan usulan-usulan dari pendeta masih tunggu responnya ya. Tapi pendeta nggak minta secepat-cepatnya karena ini pasti melalui proses yang panjang. Jadi pendeta harap tetap tenangkan pikiran, tenangkan hati, jangan nanti salah ambil keputusan, kamu akan menyesal sampai lama dan akan mengganggu aktivitas. Lalu untuk berikutnya, untuk teman-teman kita yang mungkin juga punya usulan, apa yang harus dilakukan oleh teman kita yang shock ini, silahkan kabarkan sama pendeta atau tulis di kolom komentar. Atau yang punya pengalaman seperti ini, yang juga anak laki-laki satu-satunya, yang sedang punya masalah dengan pacarnya, mungkin juga bisa share lah sama kita kira-kira apa sih masalahnya untuk anak laki-laki satu-satunya. Tapi pendeta juga punya pertanyaan lagi nih untuk kamu yang shock. Pendeta kan mau tahu juga seluk-beluknya yang lain. Kalau kita bicara soal laki-laki, itu biasanya untuk kita yang bermarga. Mau itu suku Karo, atau itu suku Simalungun, atau Toba, atau yang lainnya, itu biasanya kental sekali dengan laki-laki. Nah, ini ada anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Kira-kira ada apa? Nah, mungkin bisa kamu cari tahu lagi ada apa sebenarnya, tapi tetap dengan hati yang tenang. Oke? Ini mungkin dari pendeta. Tuhan berkati dan pendeta akan doakan. Tetaplah kuat hatimu karena Tuhan ada di sampingmu. Tuhan berkati dan sampai jumpa di acara pendeta dengan curhatmu. Bye.